Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa syaikhul imam al-kutub al-wujud Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu di kitabih Mukhtasar al-Mukhtasar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qahhar al-aziz al-ghaffar as-sattar al-jabbar. Khaliq al-islah wa ja'ala lana sakana asy-syamsa wal-qamara husbana. Dzalika taqdirul aziz al-alim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. عالم الغيب الشهادة العزيز الرحيم الذي رفع حجابه بينه وبين وليه فشاهدوا في كل شيء بعين البصيرة التي لا يحجبها شيء فظهرت منهم الكرامة الخارجة من عادتك والله آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Radhiyallahu anhu, kita baca daripada kitab karangannya beliau Syekh Abi Bakar bin Salim al-Wujud, di mana beliau mengarang satu risalah yang bernama risalah tersebut adalah Miftah Sarair, artinya Miftah Sarair yang bukti daripada segala sir-sir yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah, bahkan singgah sair dan simpanan daripada hal-hal apapun saja yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keterkaitannya semua dengan ilmu. Ini semuanya keterkaitannya dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Karena ini manusia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada moyang kita itu Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam diproses, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala apapun yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbolehkan bagi khususnya manusia untuk diketahui. Jadi Nabi Adam mengetahui segalanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberitahukan kepada Nabi Adam. Oleh karena itu wajar ya Nabi Adam memiliki daripada ilmu awalin wal akhirin, yaitu ilmu segala yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk pertama yang Allah ciptakan sampai makhluk-makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Jadi Nabi Adam mengetahui segalanya. Ya namanya gen, cara kita keturunan Nabi Adam. Segala ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Adam pasti terus berlanjutan sampai kepada anak cucu beliau. Jadi ilmu segalanya itu kalau dikembalikan itu semuanya adalah hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam secepat kilat. Ilmu apapun saja, baik ilmu yang urusannya itu duniawi ataupun ilmu yang urusannya itu ukhrawi. Yang urusannya duniawi itu baik yang bisa bisa dipahami ataupun kita belum memahami, itu semuanya ada semuanya. Oleh karena itu wajar ya kalau manusia itu hebat. Manusia itu hebat, bisa menciptakan segalanya ini. Manusia hebat nih manusia ya. Kalau sekarang bisa menciptakan dari handphone, yang teleponan itu cukup tanpa kabel tanpa apa itu langsung ya. Cukup pakai hambatan sinyal yang melalui udara. Berarti kan, kok manusia bisa hebat? Ya karena kita anak cucu daripada Nabi Adam alaihissalam, alaihissalam. Dari segala ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu banyak sir-sir dan banyak daripada simpanan-simpanan. Hal tersebut tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa hamba-hamba pilihannya Allah tersebut? Yaitu orang-orang yang mau mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Syekh Abi Bakar bin Salim di dalam kitab ini beliau mengutip sebagiannya. Jadi seperti kalam hikmah ini. Jadi kalam hikmahnya beliau mengajarkan kepada kita bagaimana konsep kehidupannya kita untuk kita bisa tepat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur syariat. Begitu juga agar kita dari jalur syariat terus, dari jalur syariat tersebut kita bisa menempuh jalur hakikat. Benar-benar kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengutip di dalam mukaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahil wahidil qahhar azizul ghaffar as-sattaril jabbar. Allah Subhanahu wa taala wahidul qahhar, maha tunggal Allah, maha esa Allah al-qahhar. Allah Subhanahu wa taala maha memaksa segalanya. Segalanya ya, maha Allah Subhanahu wa taala memaksa. Hebat Allah Subhanahu wa taala bisa memaksa segalanya. Jadi, yang kita tidak mau harus tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya gampangnya gini. Karena kita harus tunduk, harus berjaga bangun, tiba-tiba kita nongkrong ketiduran ya, tidak sadar. Ini ya, ada paksakan lebih atas lagi, paksakan hidup panjang katanya harus mati. Ya. Al-Aziz Al-Ghaffar, Allah Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaffar, tetapi Allah Maha mengampuni. Allah Maha memberikan ampun kepada siapa saja yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Sattaril Jabbar, Allah Maha menutup aib-aib bisa ditutup ya. Kita sama Allah Subhanahu wa taala ditutup, dihijab dari hal-hal yang kita tidak mampu. Ini kita di kehidupan dunia ini kalau kita lihat jin, syaitan, kita tidak mampu ya terusik kehidupan kita. Mau jalan dari rombongannya jin, rombongannya syaitan terusik, Allah hijab dari mata kita jin dan syaitan. Jadi kita enak ya. Jadi bahasanya kalau kita tengah jalan, kita jalan di jalanan ada malang-malang di mana katanya itu manusia, salahnya satu ya. Kenapa kamu berdiri di tengah jalan? Ya udah tahu jalan, berdiri di tengah jalan secara hukum ini nggak boleh. Ya kecuali itu polisi kalau di jalan. Jadi nggak kalau di jalan, berdiri di tengah jalan malam-malam lagi ya. Nggak sama. Salahnya satu, ngapain itu berdiri di tengah jalan? Ganggu jalan. Nggak boleh secara hukum ini. Kecuali ya memang ada unsur tidak kita tolong atau gimana. Kalau itu syaitan atau jin salahnya dua. Pertama berdiri di tengah jalan, keduanya ngapain itu menampakkan diri. Wong sini yang dijadikan khalifah fil alam itu manusia ya. Jadi kalian kan kampung ini, kampung ini. Kita kampung ya. Ngapain tengah jalan tabrak ya? Ini kampung mati. Jadi Allah Maha menutup hal-hal yang tidak mampu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan kita. Jabbar Allah Maha Jabbar ya. Maksa. Balikul islahi wa ja'ala sana syamsa wal qamara husbana. Dari kata takdiran azizil alim dan juga mengutip daripada ayat balikul islah. Allah yang Maha membuka ya, al islah wa ja'ala sana Allah menjadikan malam hari sebagai tempat misalkan tinggal, maksudnya untuk kita bisa tenang di malam hari, tidak ada kebisingan, tidak ada kesibukan, tidak ada pekerjaan, kita bisa istirahat. Syamsa wal qamara husbana. Menjadikan langit dan bumi juga apa namanya matahari, bulan ini husbanan untuk menjadi tanggalan-tanggalannya kita untuk berbisnis, bercocok tanam dan segalanya ya. Ada tanggalan bulan, tanggalan matahari, ada Syamsiyah, Januari, Februari sampai Desember, ada Qamariyah, Muharram, Safar sampai daripada Dzulhijjah. Dari takdir Aziz ini itulah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Wallahu alladzi la ilaha illahu, Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Arsyil Azim, Allah ini adalah yang memiliki arsy yang agung. Arsy ini agung besar, ada di langit 4 di dalam riwayat. Tempat tinggalnya para malaikat. Ini ya. Satu malaikat saja itu seperti malaikat Jibril waktu menampakkan diri kepada Rasulullah secara bulu tasbih. Rasulullah melihat malaikat Jibril itu memenuhi langit. Itu pun Rasulullah hanya melihat wajahnya malaikat Jibril yang memenuhi dan badannya malaikat Jibril yang memenuhi langit. Belum melihat bentangan sayapnya malaikat Jibril, kakinya malaikat Jibril segalanya ya memenuhi langit. Lebih hebat ini. Dan malaikat Jibril ketika Rasulullah bertanya, Jibril, Rasulullah berkata, Jibril besar berarti kamu ini ya? Iya Rasulullah, cuma ada yang lebih besar dari saya ribuan kali. Tapi itu Hamalatul Arsy. Jadi arsy yang mikul arsy itu ada 4 malaikat. Nanti dari kiamat ditambah lagi 4 dan 8. Kalau itu lebih besar ribuan kali gitu ya. Arsy yang besar itu Allah yang memiliki, yang ngatur Allah.
Alimul ghaib wa syahadah, Allah Maha mengetahui hal yang gaib, wa syahadah, dan hal yang nampak. Ya Allah yang menciptakan, yang tidak tahu. Hal yang gaib dan hal yang nampak kan Allah yang menciptakan. Orang kan kalau menciptakan ini, kalau manusia menciptakan, kadang yang gaib nggak tahu. Ya. Manusia bisa menciptakan sistem rambat, yang namanya sistem radio dulu ya. Jadi merambat ambil sinyalnya radio, akhirnya ditaruh fungsi tersebut ke dalam apa? Handphone apa? Jadi sistem merambat. Cuma rambatannya sistemnya gimana nggak bisa ya. Tidak usah gitulah. Ada yang gaib dari kita keluar kentut. Ada yang bisa nampak kentut bentuknya kayak gini. Jadi kentut daunnya busuk, kayak ikan mati tuh. Ya. Atau kayak bakteri tikus atau tidak ada ya. Gaib loh. Ini gaib kita tidak tahu. Kalau yang syahadah kita bisa lihat. Yang tidak ada kitab, kursi, ada sejadah, ada karpet. Saya lihat Allah mengetahui semuanya. Al-Aziz Ar-Rahim. Allah Maha Agung, Maha Rahmat kepada hamba-Nya. Alladzi rafa'a hijabahu bainahu wa baina awliya'ihi. Dari rahmatnya Allah, Allah mengangkat hijabnya Allah. Jadi Allah memiliki hijab-hijab. Jadi hijab banyak ya. Hijab. Bisa dibuka bagi orang yang ingin membuka daripada hijab. Yang menutupi hijab itu kata para ulama satu ya nafsu. Nafsu ini menutupi hijab, menutupi hal yang nyata. Itu sudah pasti nafsu. Nafsu. Apa timbul dari nafsu? Keegoisan, semaunya sendiri, gak menerima pendapat orang, sombong. Itu dari nafsu semua. Ya. Menutup hijab. Kadang orang ini nafsu ya, dari nafsu ini jahat ini ya. Kadang dari nafsu dengar cerita dari orang langsung terima. Kadang dari nafsu dengar hasutan langsung terima. Kadang dari nafsu pendapat sendiri betul sudah, pendapat sendiri betul dari nafsu ya. Nah nafsu ini itu menutup hijabnya, jadi banyak hijab itu. Banyak hijab, jadi hijab itu nggak bisa terbuka kalau kita masih dengan nafsu kita. Jadi setidaknya ya, ini pelajaran yang diajarkan di seluruh sekolah, walaupun sekolah umum. Dan diajari namanya kebijaksanaan, meneliti daripada dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kalau ada pendapat itu main perbandingan sistemnya ya, sistem perbandingan. Di situlah ternyata nanti ketemu titik terangnya. Ada orang datang, ini kamu katanya ada gini, satu ngomong begini, satu dicari tahu itu dari siapa, dari bulan. Dicari lagi, oh masa sih? Cari lagi sampai ketemu titik terangnya. Akhirnya hijab yang menutupi kita daripada titik terang terbuka, ya terbuka. Akhirnya timbullah namanya pengetahuan alias ilmu. Karena ilmu adalah sifatun yang kasyifu bihal ma'lum wa inkishafan tangan, yaitu merupakan sifat ilmu ya. Ilmu ini sifat. Karena ilmu ini tidak berwujud, sesuatu yang tidak berwujud itu namanya sifat. Atau kalau secara tauhid, sifat itu yang nempel pada benda. Sifat itu ya, sifat itu yang nempel sama benda. Gampangnya gini, nilai karpet ini hijau. Hijau ini ada, cuma tidak terwujud, harus ada benda yang ditempeli warna hijau. Oh ternyata nempel di karpet, karpet ini hijau. Kalau hijau sendiri bisa muncul, nggak bisa, harus ada benda ya. Lah ilmu ini harus ada yang orang yang alim, yang memiliki ilmu, yang menjadi ilmu tersebut berada pada orang, sifat ilmu tersebut berada pada orang tersebut. Oh ya, seandainya ilmu ini Allah jadikan benda, Masya Allah ente. Ya, orang-orang alim ini bukan imamahnya besar, kepalanya yang besar. Ya. Dan tapi sifat ya biasa kan ya. Ya, biasa. Orang kadang punya ilmu biasa ya. Kadang orang punya ilmu nih biasa, kadang santai, selalu ya, gitu ya. Ini. Cuma ketika ditanya ilmu baru hebat sekali. Dulu ada di Bondowoso namanya Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Muhtar. Dijuluki sama abahnya sendiri Habib Abdullah bin Muhammad al-Muhtar
Roksen ya, dua kepala. Karena masyhur di Madura kematian dua gitu ya. Orangnya biasa santai. Dia pakai baju takwa jalan kemana ini. Cuma dari hebatnya keilmuannya, orang kadang-kadang dari Arab, dari Yaman apa, sama beliau kan dijawab, ditanya. Beliau yang ditanya ya. Beliau menjawab, alim itu. Alim jadi. Jadi kalau beliau apa ya? Beliau kalau ditanya ilmu itu dari tawaduknya. Tanya ilmu ya. Ini kadang nyari kitabnya gak ketemu. Ditanya kitab tafsir seandainya. Yang di depannya di kitab fikih, dia punya kitab fikih, terus dibuka. Ini dari tafsir ini ada tafsirnya. Jadi beliau paham. Cuma dari tawaduknya, takut sombong, takut orang gantung alim ya Allah ini. Itu dari tawaduknya beliau ya. Ini. Orang kalau melihat biasa, banyak yang dari suratan itu, dari modelnya itu seakan-akan lebih alim dari beliau. Cuma ya beliau keilmuannya hebat. Ini ya hebat. Ya, insyaallah alim. Banyak itu dijumpai di Hadramaut di Karen ya. Orangnya biasa orangnya. Cuma ketika ditanya ilmu, waduh, insyaallah ya, mengeluarkan segalanya. Jadi Allah membuka hijab antara Allah dan antara kekasih Allah. Karena kenapa kekasih Allah itu ketika belajar ilmu, nafsu sama mereka benar-benar dihabis gitu ya. Mandara nafsamu ma'amina lima ba'dal maut. Jadi nafsunya benar-benar dihinakan sama mereka. Ekor nafsu, nggak dituruti nafsu. Dan orang menentang nafsu bisa membuka hijab itu umum ya, bukan hanya untuk orang muslim. Kata orang kafir bisa. Itu diceritakan. Ini ceritanya di salah satu negeri Arab. Ada yang bilang itu kejadiannya di Maroko. Ada yang bilang pokoknya di negeri Arab. Jadi intinya di negeri Arab ini, coba kita taruhnya di daerah Arab dulu ini ya. Jadi ada seorang pendeta, ini muka syafa, tahu segalanya. Orang keretak hatinya orang tahu. Pendeta, bukan Islam, non Muslim. Kabar ini sampai kepada para ulama. Dan ulama sekitar ini yang mengakui. Jadi kasyaf ini jadi dikasih ajaran sama Allah, dikasih pelajaran kepada ulama sekitar. Bahwasanya untuk jadi mukasyif itu tidak harus orang Muslim, tetapi ada sesuatu tertentu yang menyebabkan orang hijab itu bisa terbuka bagi orang tersebut. Iya. Anda dapat cerita ini ketika ada di Rubat, Habib Salim Syahiri itu cerita. Jadi akhirnya para orang alim ini ke rumahnya para ulama Islam ini, pergi ke rumahnya orang kafir ini. Datang. Ketika dengar, sebelum dengar tahu, naam ya fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, sebutkan namanya satu persatu. Ketika mereka masuk disebutin niatannya satu-satu nih. Tahu jadi dikasih. Nggak pakai jin ini ya, nggak pakai jin. Ini kalau pakai jin itu jin ini bukan software ya. Jin ini bukan software, Anda punya sohib waktu itu. Ya sohib Anda ini bukan dukun. Biasanya kalau orang pakai Al-Quran, dia itu bukan dukun. Karena pakai sistemnya Allah, sistemnya wali gitu ya. Ya, kalau ada dukun yang kena kode ya, boleh enggak. Cuma karena sistem rukyah, ya tahu ya, cinta lah kode ya. Contoh itu gimana jinnya kok gitu ya. Ya saya buat jin. Jin mungkin pernah pergi ada di jamaah alam dia tahu software tapi. Jadi ini nangat juga kan ya. Ala kode orang ini jin. Kalau masa ada orang kesurupan datang ke dukun, bahaya sampai harus apa namanya selamatan ayam. Oh iya, itu ayamnya ayam kampung dipanggang, belinya di Paniti depan terminal itu
Cinta lengkap ya itu ya. Yang domba dengan istehnya, yang 3.000 ke 2.000 nggak keluar dari itu. Itu beli bebek bakar ini kan satu kan cinta ya. Ini. Jadi keselamatannya harus ke pantai di market, itu ya. Di warungnya Bu ini itu beli ikan bakar, nanti ke bawah di sini mandiin itu kok. Cinta juga ini ya. Apa? Karena dia gak bagiin asli mukasyafah minallah. Akhirnya ya ini ya ulama itu nawarin dengan bahasa yang halus, wahai yang bulan, kami menawarkan kepada kamu untuk kamu masuk ke agamanya Allah, agama Islam. Kamu masuk ke agama Islam. Alafu ya. Ya. Tinggal ngomong juga ulama nawarin tetap dengan halus, tetap dia jawab tidak. Untuk kita orang alim ini sama lain dia lihat terus ngomong, salah satunya ngomong, kamu ini kok gak mau masuk Islam? Ayo masuk Islam langsung. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bingung yang para ulama ini ya. Ini kenapa wahai orang ya benar, kamu ini kami minta untuk masuk Islam dengan halus. Kalau kamu gak mau masuk Islam, ketika kami ngaku-ngaku hampir nonton kamu, hampir mukul kamu, tiba-tiba kamu bersyahadat. Kenapa? Oh, saya ini punya rutinitas dulu. Saya punya rutinitas ya kayak biksu-biksu, lawan nafsu. Jadi saya lawan nafsu. Saya gak mau. Saya lawan hawa nafsu saya. Ketika kalian nawari Islam dengan lemah lembut, saya tertarik untuk masuk Islam karena kalian sopan. Berarti dari nafsu saya tolak, tidak mau. Ketika kalian ngamuk-ngamuk tersinggung dengan hatinya saya nggak mau masuk Islam. Di sinilah saya masuk Islam. Jadi para ulama tuh ya direwatkan dan dari Habib Salim juga dari orangnya Habib dari Jailani ya bin Mahdi Syafiri itu. Para ulama ini mengatis ya, dan dibuka bagi orang ulama tersebut pemahaman ilmu yang dulu mereka kaji di dalam kitab-kitab. Bahwasanya memang orang melawan hawa nafsu itu bisa membuka hijab, hal-hal yang gaib bisa Allah buka. Yang urusannya duniawi ya, urusannya kisarannya dunia. Jadi maksudnya yang ada di bumi. Cuma untuk hijab yang ke atas harus Islam ya. Untuk ke atas ini harus Muslim. Urusan